tapi menjelaskan benar-benar menggunakan akal sehat. Karena di dalam Bible pun perintah menggunakan akal sehat itu jelas. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Berarti akal budi itu artinya logika yang berlandaskan terhadap kodrat kemanusiaan. Jadi bukan seperti lalat. Lalat diperlihatkan sampah bukannya menjauh, tapi malah mendekat, bahkan memakan sampahnya, mengisap sampah. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Ketika kita jabarkan kebenaran, malah yang menjelaskan kebenaran ini dianggap itu keliru, Anda salah tafsir, Anda tidak paham, Anda tidak punya Roh Kudus. Itu seperti seibarat lalat yang dijelaskan bahwa kotoran itu bau, tapi lalatnya tidak mau mendengar, malah menuding kita yang salah. Oke, teman-teman, mudah-mudahan saudara kita non-muslim bisa hadir di sini seperti semalam untuk kita berdialog. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Halo. Halo, bisa buka kamera? Salam kenal. Lepas saya ini ece-ece belum susunan. Yesus berkata di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus menjanjikan istri berlipat kali ganda. Di dalam kitab Wahyu, Yesus mengatakan, katanya, semua orang-orang Kristen kelak menjadi mempelai wanita di surga, kan gitu. Ya, kalau kami umat Islam nih disediakan bidadari di jannah, itu sebagai balasan atas ketaatan kami menjaga agar kami itu tidak berzina. Kan gitu ya. Tapi yang kuheran, kalian di surga kalian berubah menjadi mempelai wanita. Belum masuk di logika saya laki-laki bisa menjadi mempelai wanita. Lagian kalau berbicara mengenai surga, Yesus di dalam Matius 19 nomor 29, di situ juga dia menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Sekali lagi, bagi pengikutnya. Pengikut siapa? Pengikut Yesus yang manusia, bukan Yesus yang Anda ikuti itu yang bukan manusia. Gitu Bang ya. Jadi kalau naik di sini tujuannya adalah berdiskusi, bukan mencaci. Harusnya tema ini kan sudah 4 malam kan ya. Teman-teman Kristen yang tidak sempat naik ke sini karena mungkin kurang bekal atau tiba-tiba mendadak belum menguasai materinya. Ya minimal 4 malam itu sudah ada data Bible, Anda sudah bisa kaji. Saya harus menjelaskan ke Bang Suma, keliru Bang Suma ini. Yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hanya menyarankan itu siapa yang nih suruh buka kamera lah ya. Iya Bang, iya Bang. Okay. Wajib biar suruh kita nontonnya. Baik. Biar naik view-nya biar cepat naik. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam juga Bang. Malam. Dari sekte, dari agama mana? Saya mau tanya. Ya, dari agama mana? Muslim Bang. Saya mau tanya Bang. Muslim Bang. Oh, iya.
Terus bang, terus. Abang mau tanya apa? Saya mulai bertanya. Ini Komal Islam Kristen abangku. Kalau mau bertanya tentang Islam, boleh ke Ustadz kita, ke Komal-Komal yang kajian-kajian tentang internal Islam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya bang. Piye kabare? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang, dari saya yang dari Gresik asli Madura. Cuma saya anut sekali sama Abang. Saya Muslim Bang. Masya Allah, semoga Bang Suma diparingi kesehatan, kejembaran hati untuk para Muslim-Muslim kita sedunia. Amin. Insyaallah. Makasih. Barakallahu fiik. Terima kasih ya bang ya atas doa-doa teman-teman semuanya yang ada di sini, yang sempat naik maupun yang nonton dimanapun berada. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Sama seperti Bang. Iya, alhamdulillah saya sehat. Saya sehat, alhamdulillah. Saya tinggal di Makassar. Ya seperti biasa, berada insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya orang Makassar, Bugis, tinggal di Sulawesi Selatan, usia sekarang 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, anak saya 3. Jadi tidak usah tanya, saya sudah jawab duluan kan ya. Saya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Terima kasih atas doa-doa sahabat-sahabat sekalian. Dan saya tahu dukungan kalian itu sangat-sangat luar biasa. Dari seluruh Indonesia bahkan dunia yang mengenal Bang Suma senantiasa selalu berdoa dan memberikan niat yang terbaik untuk Bang Suma. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Kawan kita ini berpikir mau tanya apa lagi ya? Tadi sudah dijawab duluan sama Bang Suma. Gimana dong? Teman-teman sekalian yang ada di luar, adik-adik apologet, silakan aja buka Komal, enggak apa-apa. Buka Komal, teman-teman. Halo Bang. Iya, halo. Tidak mesti. Iya, halo. Jadi saya dari Papua, cuma Kenapa diturunkan? Iya, saya kembali mengatakan teman-teman apologet Islam, silakan aja buka Komal. Pada saat saya buka Komal, enggak apa-apa. Buka Komal aja, seperti biasa, normal-normal aja. Normal aja. Tidak mesti karena saya buka, antum semua juga tutup. Jangan. Silakan buka normal seperti biasa. Karena tidak semua oten itu mau ke Bang Suma. Enggak semuanya. Mereka lebih senang malah di kalian. Jadi tidak apa-apa, buka aja. Jangan terpengaruh dengan saya buka Komal, ya. Ya, halo. jadi saya mau lanjutkan tadi bahwa saya dari Papua. Iya. Ini pesan buat Abang. Siap. Biasanya di sini para misionaris sering masuk melilit rumah sakit. Iya. Iya. Mereka sering menyebarkan misi mereka di rumah sakit. Maka Abang mungkin bisa memberitahukan bahwa hati-hati juga buat saudara-saudara Muslim yang di rumah sakit dengan trik-trik daripada misionaris. Terima kasih Abangku. Betul. Itu sudah penyakit lama itu. Sudah penyakit lama. Bukan cuma di Papua, di mana-mana itu terjadi. Termasuk yang nginap di hotel.
Ada sebagian hotel itu yang kamarnya itu disiapkan Bible semua di dalam. Saya pernah temukan ketika saya masuk pendidikan waktu itu, hotel itu semua kamar ada Bible-nya. Itu salah satu trik. Jadi semua apa yang bisa menjadi acuan mereka, kira-kira bisa mencerat, bisa menemukan menurut istilah mereka kambing sesat gitu ya, domba sesat, itu mereka lakukan. Makanya betul hati-hati orang sakit. Malah ada kawan saya nih, jelas-jelas orang Arab, jilbab besar, orang Arab nih jilbab besar nih, ya kan ya, didatangin, dibacakan doa. Doanya ya doa seperti doa mereka. Jadi memang kencang kali. Jadi kita harus hati-hati. Halo. Halo, selamat malam. Iya. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Ini dari Lumajang bang. Lumajang. Iya. Iya. Gimana? Saya cuman ini. Sebenarnya kalau lihat konten-konten yang dari konten dari Jakarta menuju Surabaya. Ayo silakan saudara-saudara Kristen, kalau ini temanya berat, ya mau gimana, itu fakta kan ya. Kalian menerima hadiah, kalian menerima upah. Jadi mau kemana? Mau disembunyikan itu sulit untuk disembunyikan, karena itu faktanya memang kayak gitu. Kalian selamat karena adanya penyaliban, dosa-dosa kalian ditebus karena adanya penyaliban. Artinya ya kalian menerima hadiah gitu, yaitu hadiah keselamatan. Bahkan seperti yang saya uraikan semalam, surah Paulus di kitab Korintus itu, tanpa kebangkitan maka sia-sialah kepercayaan kalian. Bahkan kalian masih ada di dalam dosa kalau kalian itu kalau sekiranya tidak ada kemudian penyaliban gitu. Oleh karena itulah kami merasa heran kok ada orang selamat dengan cara seperti itu. Nah, dari pihak Kristen lah yang bisa menjelaskan ini. Silakan Saudara Fransiskus, selamat malam. Halo, malam. Iya Bang, bisa buka kameranya? Bang, iya. belum bisa bang. Belum bisa ya? Pengikutnya berapa? Oh Iya, belum bisa. Masih sedikit bang. Iya, abang di kota mana ini? Di NTB. NTB? Bima? Tahu NTB? Enggak. Tahu? Nusa Tenggara Barat? Iya benar. Sumbawa? Nah betul. Pernah ke sini? Belum pernah sih abang. Oh lewat aja ya. Iya. Bima pernah. Bima juga belum, tapi keluarga kita ada di sana. Oh. Kalau Bima dengan Makassar itu kan punya histori secara silsilah yang Story Bugisnya ya. Story Bugisnya ya. Makassar Bugis. Makassar ya. Abang dari Katolik, Protestan. Betul. Katolik. Iya. Iya, mungkin bisa menjelaskan ke kami di sini
sebelum datang teman kita yang mungkin bisa buka kamera biar kita lebih intens untuk diskusi. Apa itu Bang? Terkait dengan tema saya yang ini, apakah eksekutor salib itu pahlawan atau Kristen? Pahlawan atau penjahat? Eksekutor Iya. Yang melakukan penangkapan, yang melakukan kesaksian, penyalipan begitu. iya, yang menyalib Yesus. Yang menyalip Yesus ini pahlawan atau penjahat bagi saudara para yang sudah eksekutornya menerima. gitu ya. Betul sekali. Kalau eksekutornya itu Bang, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Iya, merekanya mungkin mereka itu hilap, mungkin mereka itu lagi tidak sadar, mungkin mereka itu lagi kerasukan setan atau apalah namanya. Yang saya tanya bagi Anda, mereka itu pahlawan atau penjahat? Apa ya? Kalau dibilang penjahat, bukan, mereka mengikuti rajanya, istilahnya itu pada zaman waktu itu. Jadi mereka itu disuruh gitu loh. Iya, jadi mereka ini pahlawan. Oh, kalau menurut saya bukan pahlawan. Bukan pahlawan, bukan penjahat. Disuruh sama kerajaannya. Iya, tapi kalau dalam pandangan teologi tidak boleh membunuh orang yang benar, kan gitu. Ya, ya benar sekali. Kalau membunuh berarti pelanggaran, pelakunya berarti orang jahat, kan gitu Bang. Ya, Berarti kesimpulannya pembunuh atau yang eksekusi Yesus ini adalah para penjahat. ya, bisa dikatakan demikian dalam berbagai segi gitu. Iya, berarti dengan kata lain, saudara Kristen menerima upah keselamatan dari pekerjaan para pelaku kejahatan. Kadang kejahatan itu dengan tahu dan mau. Misalnya orang mau berbuat jahat, mau merampok, itu kan sudah direncanakan. Tapi ini mereka disuruh gitu Bang. Karena mereka itu para serdadu. Iya, ini pandangan dari pihak Kristennya. Bukan dari mereka pelakunya, tapi pandangan Kristen terhadap pekerjaan mereka itu sebagai pahlawan atau sebagai penjahat. Itu pandangan logikanya ya, logikanya ya jahat. Jahat. Kalau begitu, para penjahat ini berjasa untuk keselamatan saudara. Itu semua sudah tertulis Bang. Memang harus terjadi demikian. Ya, itu Bukan dia. sesuatu yang sengaja atau bagaimana. Berarti kerangka Kristen diusung dari sebuah kejahatan untuk ending sebuah keselamatan Kristen. Jadi orang-orang Kristen ini selamat dari pekerjaan para pelaku kejahatan. Bukan, yang melakukan kejahatan itu Penjahat. itu memang sudah tertulis harus demikian. Lewat cara apapun memang harus demikian sudah tertulis. Iya, berarti kejahatan itu sudah direncanakan. Pertanyaan Bang Zuma ini ya boleh dikatakan istilahnya menjebak lah, itu dia. Bukan menjebak, tetapi mengajak kita berpikir.
tidak, nanti abang yang berpikir apa yang diurai yang selama ini meninabobokkan saudara Kristen bahwa salib adalah keselamatan, Kristen adalah orang yang sudah merdeka, itu nanti akan membuat Anda berpikir, apakah mungkin kejahatan bisa mendasari sebuah keselamatan seseorang? Kalau misalnya gini abangku, kalau misalnya abang yang melakukan pembunuhan, lantas kemudian Anda bertaubat, mungkin Anda bisa selamat. Tapi masalahnya, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah satu tindakan jahat yang kemudian Anda jadikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Andanya yang mengambil pola itu untuk sebagai kunci keselamatan saudara. Padahal berapa kali Yesus ditanya? Berapa kali Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Tidak pernah Yesus mengatakan, bunuhlah aku, atau imanilah kematian. Kalau itu, kalau itu sesinya berbeda. Yang menurut konsepnya Anda saat ini bahwa yang membunuh itu adalah penjahat. Iya, itu penjahat. Kan Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena di dalam mereka tidak memperoleh firman. Iya, karena mereka tidak mengerti firman. Ya, kalau mereka mengerti firman, yang mereka ikuti waktu itu adalah kehidupan tentang raja-raja, perintah raja-raja kerajaan. Iya. Kalau mereka mengikuti firman, mereka tak mungkin membunuh Yesus, kan gitu ya? Ya, betul. Mana yang betul? Membunuh Yesus itu adalah firman sebagai nubuat, atau justru membunuh Yesus itu tidak ada nubuatannya? Kalau ada nubuatannya berarti mereka ini pelaku-pelaku firman, pelaku nubuat. Kan mereka itu tidak tahu. Mereka kan mengikuti kerajaannya. Mereka tidak. Iya, silakan kita beri ruang kepada saudara kita yang minta maaf. Silakan. Jadi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan Bang Zuma ini boleh dikatakan menjebak gitulah. Padahal artinya yang sebenarnya bukan begitu yang harus diambil itu dia. Ini pandangan logis secara manusiawinya aja. Jadi gini ya abangku, perintah Tuhannya jangan membunuh orang yang benar. Kan itu. Nah, Yesus dibunuh, berarti pelakunya melanggar firman Tuhan. Jadi saya bertanya dulu. Iya, silakan. Prosesnya terjadi penyaliban itu kenapa? Karena abang sudah mengaku sudah mendalami kitab. Saya Kristen mau bertanya sama abang. Jadi terjadinya penyaliban Tuhan Yesus itu asal usulnya kenapa? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu cuma satu yang melatar belakangi. Catat baik-baik, yaitu mereka takut tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas oleh tentara Romawi atau kerajaan Romawi. Itu aja. Tapi kalau menurut saya yang saya pahami, jadi di hukum Romawi itu dulu ada namanya penyaliban. Jadi yang membuat kesalahan itu ada hukumnya untuk penyaliban. Jadi di hukum Pontius Pilatus yang mengutus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Oh, bukan itu yang melatar belakangi Yesus itu ingin mereka bunuh. Itu nanti alasan yang mereka buat setelah mereka tidak menemukan alasan lain untuk melakukan pembunuhan. Yang pada intinya prinsip pertama melatar belakangi
mereka sepakat membunuh Yesus karena itu tadi. Mereka takut Romawi merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Bukan karena mengaku Tuhan, mengaku anak Tuhan dan seterusnya. Ya, silakan. Kan mereka memberikan suatu pertanyaan kepada Yesus atau meminta mukjizat. Bukan begitu, Bang Juma. Jadi Tuhan Yesus tidak menampakkan mukjizat itu. Jadi Bukan saudara, bukan. Ketika Yesus ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Itu dalam persidangan. iya, Itu dalam persidangan artinya Yesus sudah masuk dalam perangkap. Karena sebelum mereka menangkap Yesus, mereka sudah merencanakan. Mereka merencanakan pembunuhan jauh sebelum Yesus itu mereka tangkap. Mereka sudah menyusun siasat itu. Nanti kalau kita tangkap Yesus di depan pengadilan, kita fitnah dia bahwa dia telah melakukan kesalahan besar karena mengaku anak Tuhan, karena mengaku Mesias, karena mengaku dia bla 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 dan seterusnya. Padahal itu semua adalah alasan-alasan yang dibuat-buat. Dasar latar belakang mereka ingin membunuh karena itu tadi sekali lagi saya katakan, takut tempat suci dan bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Itu. justru itu Bang Juma. Ini Bang Juma. Siap. Abang sudah tahu prosesnya untuk penyaliban Tuhan Yesus. Jadi saya bertanya, kenapakah Abang bertanya pada Kristen? Apakah eksekutor salib pahlawan? Padahal Bang Zuma sudah mendalaminya. Apakah memang Iya, Bang Zuma bagus. memang paham atau gimana? Bagus. Serangan Bang Zuma udah mendalami. Malahan saya seorang Kristiani memang kuat padahal Abang Zuma seorang Muslim lebih mendalami Alkitab saya. Malahan lebih tinggi dari pola pikirnya mengenai Alkitab. Oke, saya jawab. Yang heran saya, bentar ya Bang, yang heran saya, ngapain lagi Abang membuat contohnya pertanyaan eksekutor salib pahlawan? Apakah eksekutor itu menjadi pahlawan Kristen atau yang membunuh itu jadi pahlawan Kristen? Padahal Abang sudah menerangkan kepada kami tadi. Jadi kan apa yang diperdebatkan, apakah apa yang diambil Abang di bagian eksekutor salib pahlawan ini? Apa yang membuat Abang menjadi perdebatan ini? Apa yang mau Abang ambil untuk Kristiani? Iya. Pertanyaan yang bagus. Orang Kristen sebagai orang yang menganut paham agama syiar, agama yang diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain, tentu menjadikan agama Islam sebagai sasaran untuk dikristenkan, dan itu bukan rahasia lagi, itu fakta, itu real. Nah, ketika kemudian saudara-saudara kami Kristen datang ke kami yang Islam ini dibicarakan Bible, keselamatan, bla bla dan seterusnya, kami belajar dong, kami kaji Bible, kami pelajari. Ternyata yang Kristen katakan bahwa keselamatan itu oleh karena penyaliban, itu ternyata enggak betul. Yang Kristen katakan salib itu untuk menyelamatkan dunia, ternyata itu tidak betul. Yang Kristen doktrinkan bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus di atas tiang salib, ternyata itu semua tidak betul. Yang di Kristen ajarkan bahwa Yesus sudah direncanakan untuk mati, ternyata itu semua tidak betul. Kenapa? Saya lihat di dalam Bible ini, latar belakang pembunuhan Yesus itu ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ya Bang, bentar ya Bang. Iya. Gini Bang, jadi kedatangan juru selamat itu bukan gara-gara memang penyaliban. Ya. Jadi itu ada fenomena dalam penyaliban itu ada pedoman, yaitu darahnya yang kudus. Nah, itu yang tidak ditemukan. Darahnya yang kudus itulah yang menjadi pedoman kami untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Itu maksudnya. Jadi Nah, itu yang tidak ada.
buat kami, yaitu dinamakan Yesus Juru Selamat. Ya, itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada di ajaran Yesus, bahwa dia datang darahnya. Itu yang tak ada. Kenapa? Karena Yesus itu mengajarkan kepada kaumnya untuk melakukan persembahan hewan, bukan persembahan manusia. Contoh, iya, silakan. Iya. Bukan Tuhan Yesus yang membilangkan ini. Jadi kan itu kan perumpamaan. Jadi yang menulis kisah itu dulu bahwa memang dia melihat bahwa memang dia lagi waktu contohnya gimana ya dalam perjalanan selama Tuhan Yesus memberikan jalan yang benar, masih belum ada kepercayaan manusia itu atau di pada diri manusia itu masih belum percaya apa kata-kata Yesus. Jadi itulah pembuktiannya di waktu di kayu salib. Jadi seseorang itu yang menulis itu bahwa dia melihat memang itulah anak Allah. Itu enggak ada, Bang. Itu tulisan-tulisannya muncul belakangan. Orang-orang Yahudi, pelaku-pelaku pembunuhan, murni 100% ingin membunuh Yesus karena takut orang-orang Roma merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu alasannya. Itu ada sebenarnya memang ini aku baru tahu memang bahwa itu alasannya. Memang ada apanya? Ada, Bang. Baca Yohanes 11 satu perikop. Mungkin abang ini boleh baca sekarang juga biar didengarkan yang lain. Soalnya nggak ada. Soalnya aku lagi bukan di rumah Bang, tapi di tempat kerja, di sini. Jadi nggak ada bahwa begitu. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 di situ dikatakan banyak orang melawat Maria setelah beliau melihat Lazarus dibangkitkan, saudara dari Maria dibangkitkan oleh Yesus. Banyak orang melihat nih. Lalu di antara mereka ada orang yang pergi melapor kepada orang Farisi. Mereka melapor ke orang Farisi sehingga orang Farisi menghadap kepada imam-imam kepala. Imam-imam kepala menghadap kepada mahkamah agama. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus begini terus, akan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mereka kemudian rapat. Setelah rapat, ada seorang imam namanya Imam Kayafas. Beliau adalah pemimpin rabi-rabi zaman itu. Beliau adalah pemimpin umat yang paham tentang kitab Taurat. Berkata, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini mati. Maka tahun itu juga Kayafas bernubuat, Yesus harus mati tahun ini juga untuk menyelamatkan bangsa kita dan juga untuk mengumpulkan keturunan Israel yang tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Nomor 53, maka mulai saat itu mereka bersekongkol membunuh Yesus. Jadi itu awalnya. Itulah awalnya. Oke, jadi saya tanya, jadi memang apakah yang membuat rencana itu eksekutor atau pahlawan atau gimana? Kalau menurut Abang? Ya itu penjahat. Yesus sendiri mengatakan penjahat. Ya memang orang itu penjahat, orang pendosa, orang itu. Nah terus kenapa saudaraku Kristen menjadikan pekerjaan penjahat sebagai keselamatan? Maksudnya yang mana jadi bukan orang yang penjahatnya yang kami. Ya tapi kerjaannya, hasil kerjanya kan. Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 37, kalian memang adalah anak-anak Abraham, tetapi kenapa kalian ingin membunuh aku? Karena kalian tidak memperoleh firman-Ku di dalam diri kalian.
Iya. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak ada firman di dalam diri kalian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu, yaitu membunuhku. Berarti yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Nah, yang menerima kemudian pembunuhan sebagai upah dari penyaliban itu siapa? Kristen ini. Kalau iblis yang melakukan eksekusi mati terhadap Yesus, lalu ternyata pekerjaan iblis itu adalah menyelamatkan Kristen, lalu Kristen ini apanya iblis? Gini Bang, Silakan. jika Tuhan disalibkan, sudah disalibkan, Tuhan Yesus disalibkan, menurut Abang, saya seorang Kristen yang bertanya sama Abang, jika saya tidak taat kepadanya, apakah saya diselamatkan? Tidak ada keselamatan bagi Kristen dari Yesus. Ini dah contohnya, Bang. Jangan dulu kita contohnya itu langsung framing Abang untuk membantah. Contohnya Kristen itu nggak ada, nggak jelas contohnya. Jangan dulu contohnya. Oke. Kita yang logis aja lah. Di contohnya Tuhan Yesus kan sudah kita tahu sudah ada penyaliban, sudah terjadi penyaliban. Dilakukan oleh penjahat. Oke. Jadi jika saya orang Kristen pengikut Yesus, jika saya tidak percaya kepada Yesus, apakah saya diselamatkan dengan melalui salibnya itu? Sekarang ini Anda nggak percaya kepada dia, makanya Anda Kristen. Gini Bang, maksudnya jangan. Tunggu. Apakah Anda merasa telah percaya kepada Yesus? Gini kan. Saat ini apakah saat ini Anda merasa adalah orang yang percaya kepada Yesus? Contohnya saya tidak percaya, saya katakan kepada Anda. Iya, kalau sekarang ini apakah saudara percaya? Saya diselamatkan. Enggak, saya tanya dulu. Sekarang ini posisi Anda sekarang ini, yang saya tanya posisi saudara sekarang ini, apakah posisi Anda merasa bahwa Anda ini adalah orang yang percaya kepada Yesus? Tidak. Anda tidak percaya kepada dia. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya sama ucapan dia itu? Ya jelas Bang. Nah, Anda orang Israel? Di waktu masa itu Bang. Iya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umatku Israel. Gini Bang, apakah Indonesia sudah ada di waktu masa Yesus datang? Justru karena tidak ada, makanya dia mengatakan aku hanya untuk. Gini Bang, apakah Abang? Berarti Anda nggak percaya Yesus dong? Tadi katanya percaya. Bentar Bang. Apakah Abang keturunan Adam dan Hawa? Iya. Ya, begitu juga saya. Tapi apakah ada Yesus mengatakan saya diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak Yesus berkata aku diutus? Indonesia sudah terbentuk di waktu masa itu. Tidak ada Indonesia, tapi ada Roma. Jadi Ada Roma, saudara. jadi Saudaraku, jangan orang Indonesia. Anda baca Matius 15 itu. Ada seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus, minta supaya anaknya diobatin. Apa kata Yesus? Usir perempuan itu. Dari tadi dia mengikuti kita. Jangan orang Indonesia, orang Kanaan nih, tetangga dari orang-orang Israel. Bahkan masih ada perkalian dengan mereka. Apa kata Yesus? Usir. Datanglah perempuan itu bersungut-sungut memohon kepada dia, Tuhan, tolong Tuhan, anakku ini kasihan, dia sakit, tolong, dia kerasukan setan, tolong sembuhkan. Apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Orang yang ketemu langsung Yesus aja yang bukan Yahudi disebut anjing. coba bisa ditunjukkan di kitab mana? Di Matius 15, coba Anda buka. Kan ada HP di situ di Google. Kalau di sini, ini kecil sekali, abang nggak bisa baca ini kecil. Biar nanti aja baca. Matius berapa?
Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Makanya orang-orang Kristen nanti di akhir zaman, keturunan saudara, anak-anak saudara karena tidak mungkin ketemu Yesus lagi, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu kami memanggil engkau Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Tapi apa kata Yesus di situ? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah tuh, kalian diusir. Tapi gini bang, Diusir sama Yesus. bentar ya bang, bentar. Iya. Kalau benarnya contohnya ajaran abang ini, tolong bagian yang komentar-komentar untuk pengikut abang yang agak kasar-kasarnya janganlah untuk di, kan ini kita masih enggak, Iya, betul. jadi jangan terlalu, soalnya kita bukan mencari musuh kita ini, saling menunjukkan mana yang benar. Kalau saya percaya di agama abang, buat abang kan itu. Iya. Oke, teman-teman di bawah dijaga komentar.